Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya disiapkan dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan tentang tradisi atau upacara Islam di Sunda. Di sini ada yang orang Sunda? Bu. Oke, Aulia, apa aja yang kamu ketahui tentang tradisi Islam di Sunda? Ada 7 bulanan sama sunatan yang saya tahu. Oke, itu baru 2 ya di antara banyak yang lain. Jadi di sini tradisi Islam di Sunda. Kita mau bahas tradisi Islam di Sunda. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, tradisi itu apa? Coba Asti jelasin. Apa itu tradisi? Tradisi itu kebiasaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi kalau misalkan tradisi Islam di Sunda berarti kebiasaan turun-temurun yang dilakukan di masyarakat Sunda. Seperti itu. Yang pertama ada 7 bulanan. Pernah nggak kalian menghadiri acara 7 bulanan? Pernah ya? Oke, biasanya di keluarga kalian sendiri ya? Ya. Oke, di sini acara 7 bulanan yaitu upacara yang diselenggarakan pada saat ibu hamil berusia 7 bulan. Bisa dikatakan 7 bulan itu sebagai tingkeban. Tingkeban di sini artinya yaitu tutup. Berarti saat usia kandungan ibu hamil itu usia 7 bulan, dia tidak boleh bercampur dengan suaminya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, upacara di sini disiapkan macam-macam barang untuk memandikan ibu hamil tersebut ya. Bisa juga, terus ada juga petisan. Pernah nggak? Apa sih makan petisan di 7 bulanan? Pernah banyak macam-macam buah-buahan ada di situ ya? Ya. Ada 7 bulan, ada 7 buah yang ada di dalam petisan itu. Oke, di upacara 7 bulanan ini, upacara 7 bulan ini itu ibu hamil itu diguyur dengan air sebanyak 7 kali, dan itu bergantian dengan keluarga-keluarga terdekatnya saja. Setelah 7 kali guyuran, itu ibu hamil dimasukkan belut di dalam perutnya sampai mengenai perutnya. Itu dimaksudkan agar nanti saat ibu hamil melahirkan berjalan dengan lancar. Oke, udah paham sampai sini? Udah. Ada yang ingin tanyakan nggak? Udah. Ada. Oke, kita lanjut. Di sini selanjutnya itu ada upacara lunah mendingan. Udah ada yang pernah dengar apa itu upacara lunah mendingan? Belum. Aulia belum pernah dengar? Belum. Pasti mungkin kata-katanya asing untuk kita, tapi pasti pernah tahu ya. Oke, di sini jadi upacara lunah mendingan itu dilaksanakan apabila perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan. Bahkan ada yang sampai 12 bulan tetapi belum melahirkan. Nah, jadi di sini upacaranya sama seperti upacara 7 bulanan. Ini karena ibu hamil itu tidak melahirkan setelah 9 bulan, makanya diadakan upacara ini. Itu dimaksudkan agar ibu hamil itu cepat melahirkannya. Nah, apa sih pelaksanaan upacaranya? Itu ibu hamil memasuki kandang kerbau. Tetapi kalau misalkan tidak ada kandang kerbau, boleh digantikan dengan mengelilingi rumah selama 7 kali. Nah, jadi setelah memasuki kandang kerbau, itu ibu hamil harus mengikuti sikapnya seperti kerbau dan mengikuti suaranya seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu ada upacara memelihara tembuni. Ada yang tahu upacara memelihara tembuni itu seperti apa? Enggak. Upacara memelihara tembuni itu mengubur ari-ari. Pasti pernah ya? Kalian dikubur nggak ari-arinya? Iya. Iya. Oke, berarti di sini upacara mengubur ari-ari. Jadi kalau misalkan bayi yang baru lahir itu kan bisa kita bilang tuh ada kayak kembaran bayi gitu ya. Itu yang disebut tembuni. Jadi setelah bayi lahir itu ari-arinya dibersihkan dulu. Biasanya sama orang-orang yang ketua adat deh ya, yang paham itu seperti apa cara penguburannya. Bisa juga kita alirin ke sungai kalau misalnya kita tidak mau menguburkan di tanah. Biasanya kita menguburkan itu di halaman rumah dan diterangi dengan penerang seperti lilin contohnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada upacara gusaran. Upacara gusaran itu adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud di sini diratakan itu supaya giginya tuh lebih bagus gitu dan lebih terlihat cantik lagi gitu, seperti itu. Dan di acara ini juga biasanya anak perempuan itu ditindik kupingnya untuk memasang anting-anting supaya lebih terlihat cantik dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada upacara sunatan. Kalau sunatan pasti udah sering ya, udah sering denger ya kalian? Iya. Kalian udah disunat belum? Udah. Udah, oke. Di sini sunatan merupakan
dimaksud agar alat vitalnya bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai orang Islam. Oke, di sini saat sunatan itu anak perempuan biasanya disunat pada waktu bayi masih kecil. Tapi kalau yang putra itu disunatnya sekitar usia 6 tahun ke atas itu baru disunat dan diadakan upacara sunatan seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu ada acara cucurak. Cucurak di sini maksudnya masyarakat Sunda rutin melakukan kegiatan makan bersama dan saling bertukar makanan atau yang sering disebut dengan cucurak. Cucurak berasal dari kata cucurak yang bisa diartikan suka-suka. Jadi di sini biasanya di sini nih sebelum masuk waktu Lebaran kita biasanya masak-masakan terus kita kumpul di masjid tuh nanti dibawa pulang lagi kan. Pernah nggak kayak gitu kalian? Pernah. Oke. Kalau sekarang sih kita naruh di masjid terus dibawa pulang masing-masing. Tapi kalau misalkan masih yang Sunda kental banget itu kita taruh makanan itu bareng-bareng dan makanan itu bersama di sepanjang jalan itu dipasang daun pisang. Kita makan bersama. Seperti itu. Itu dimaksudkan agar saling masyarakat di desa itu saling silaturahminya harus kuat ya gitu, membangun silaturahmi yang kuat. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada nggak ingin ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup Ibu yang mau nanya ya. Untuk Asti. Apa sih tadi upacara 7 bulanan? Upacara 7 bulanan itu adalah upacara yang dilaksanakan ketika seorang ibu itu sudah mengandung selama 7 bulan. Udah gitu aja. Ada lagi nggak lanjutannya? Jadi upacara 7 bulanan itu tuh kita kayak ada buat petisan kayak gitu Bu. Nah itu dimaksudkan juga sebagai pertanda bahwasannya di 7 bulanan itu setelah mengandung selama 7 bulan jadi kita tuh nggak boleh tuh istri itu bercampur sama suami lagi. Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, Aulia mau menambahkan jawaban dari Asti? Atau cukup? Cukup Bu. Oke, Aulia sekarang acara gusaran itu seperti apa? Gusaran itu meratakan gigi pada anak itu bertujuan supaya terlihatnya lebih bagus dan cantik nampaknya. Terus gusaran itu juga dilakukan pas anaknya udah umur 7 tahun. Oke. Nah, saat 7 tahun baru digusar gitu gini ya, diratakan maksudnya dengan alat tertentu. Nah, yang menggusar itu adalah ketua adat. Oke. Menurut Ibu, kalian sudah bisa ya, sudah paham ya dari materi ini. Oke, Ibu mau memberi kalian tugas. Oke, maju. Maju. Ini pegang dulu, dipegang. Dorong lagi ke tempatnya. Oke, di situ ada gambar ya, udah kalian lihat ada gambar. Nanti itu kalian pilih, maksudnya diperhatikan, kalian analisis itu gambar apa aja. Atau masuk di 7 bulanan, atau ronda mendingan, memelihara tembuni, atau cucurak. Nanti kalian presentasiin di depan satu-satu. Ngerti? Silakan dicari dulu jawabannya di analisis. Beda. Paham? Udah paham kan apa yang Ibu maksud? Paham. Oke. Ibu tunggu 5 menit. Oke, silahkan dianalisis dulu gambarnya dengan baik dan benar. Udah selesai? Udah selesai belum? Udah ya? Ya Bu. Oke. Coba siapa yang maju pertama duluan atau yang mau Ibu tunjuk? Siapa yang maju pertama? Tunjuk ya. Oke, Asti maju dulu. Coba satu-satu ya, gambar yang pertama.
langsung tiga-tiga ya tapi ya. Satu-satu dulu. Gambar yang pertama ini membahas tentang apa? Oke, Ya, lihatin kita ke sini. presentasikan gambar yang sudah didapat. Nah, ini yang pertama ada gambar ibu yang sedang dimandikan oleh ketua adat setempat. Nah, menurut saya ini adalah acara 7 bulanan gitu. Yang mana acara ini dilakukan ketika ibu yang hamil ini sudah mengandung dengan usia 7 bulan. Nah, nanti selain di acara dimandikan ini, maka ada juga nanti acara seperti membaca ayat suci Al-Quran, yaitu suratnya biasanya Yusuf serta Maryam itu tadi. Nah, terus itu nanti juga ada acara pembuatan petisan yang itu tuh di dalamnya tuh ada 7 buah gitu sebagai pertanda bahwasannya usia kandungan itu tuh udah 7 bulan. Oke. Gitu. Dan ini juga untuk membatasi bahwasannya ketika sudah 7 bulan ini antara istri dan suami itu tidak boleh bercampur lagi. Oke, gambar selanjutnya. Nah, ini gambar yang kedua ya. Ini juga gambarnya dimandikan gitu. Nah, tapi ini lebih tepatnya itu sebagai gambar yang merujuk kepada upacara renung bunjingan gitu. Nah, di mana upacara ini dilakukan ketika seorang ibu itu sudah mengandung usianya itu lebih daripada 9 bulan. Itu bisa jadi 10 bulan bahkan sampai 12 bulan gitu. Nah, jadi ketika sudah seperti itu maka dilakukanlah upacara adat. Nanti ibu hamil ini akan disuruh untuk masuk ke kandang kerbau untuk menirukan bagaimana tingkah lakunya kerbau serta berkeliling di dalam kandangnya itu supaya lebih cepat gitu dia melahirkannya. Oke. Gitu. Gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya ini adalah upacara memelihara tembuni gitu. Yang dilakukan untuk penguburan plasenta bayi tadi. Jadi kalau kita memang mau menguburkannya, nah ini seperti ini. Jadi kayak kita gali dulu kan tanahnya harus dikubur, nanti dikasih penerangannya agar tadi nggak kayak biar bagus gitu ya. nggak hilang. Oke. Terima kasih Asti, duduk dulu. Oke, selanjutnya Aulia maju dijelaskan apa yang didapat. Satu-satu. Ya, jadi ini ada gambar cucurak. Cucurak ini adalah makan bersama, namun mereka menukarkan makanannya. Dan ada acara cucurak ini juga bisa sama aja kayak memperingati bahwa akan datangnya bulan Ramadan, terus naik pangkat atau lulus sekolah. Terus cucurak ini juga bisa dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Selanjutnya gambar selanjutnya. Ini acara upacara sunatan. Jadi sunatan ini adalah memotong alat vital jenis untuk membersihkan ya. Untuk membersihkan dari najis. Terus itu biasanya kalau untuk laki-laki itu berusia 6 tahun ke atas, kalau wanita itu pas masih bayi. Selanjutnya. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah gusaran. Gusaran itu meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Nah, maksud dari gusaran ini untuk memperlihat tampilannya lebih bagus, lebih enak dilihatnya. Terima kasih Aulia. Oke, di sini menurut Ibu kalian sudah pada bisa ya, udah pada paham apa yang Ibu sampaikan. Di situ kan ada gambar. Oke, silakan ditempelkan di samping sini. Yuk. Tempel di sini aja. Dibuka dulu Aulia, nanti tinggal ditempel. Ya, biar bagus. Terus yang kedua. Oke, selanjutnya.
Oke, bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Satu lagi. Nah, oke, bagus. Nah, jadi udah paham ya? Ini tadi gambar apa? Ini. Ayo. 7 bulanan. Lihat 7 bulanan yang ini. Upacara cembuningan, Yang ini. melihara tembuni, Ini. Apa ini? Besaran. Bukan, Cucurak. apa? Cucurak. Yang ini. Besaran. Nah, ini. sunatan. Oke, di sini kalian udah pada ngerti ya. Jadi, kalau misalkan sudah, jadi ada tradisi upacara Islam di Sunda. Kalau misalkan kayak Aulia tadi orang Sunda ya, harus melestarikan apa aja tradisi yang ada di dalam Sunda tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi ya yang mau melestarikan itu semua? Oke, menurut Ibu pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Coba ketua kelasnya sama siapkan balik. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, pelajaran sampai sini saja. Kalau Ibu salah, mohon maaf, dan kalau Ibu mohon ampun. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.